anak-anak saya pasti punya kecerdasan dan kepekaan bahwa disiplin berpuasa dalam hidup itu harus kita lakukan di banyak sekali hal. Iki mang iki lah poso, contoh poso. Nek karepe baru tahu ya. Tapi kan dalam hidup ini kita ini harus membatasi diri. Saya ojo diterus norek ya. Misalnya esok tuku lengo nyangking botol kon. Lho nek karepe ya toh. Tapi kita membatasi diri, gak usah nek wis menang ya aja atik dinyek, dikirimi kembang. Loh, nek ancane demokrasi ya ngene iku sing menang, gak usah dinyek, gak usah loro ati, gak usah terus nek kalah merasa didolimi, nek gak usah ngono. Nek ancane milih pilkada ya wis. Ayo ikhlas apa hasilnya, nek gak ojo melok kaya aku iki lho, gak melok apa-apa gitu loh. Itu, maka harus puasa. Sing utamatil apa? Jempol sikil tel i bayangno nek nuruti karepe ora gak paham. Ojo terus ini zaman transparansi. Temen ayo nyangking botol kon transparan. Gak iso. Kita harus membatasi diri. Keterbatasan itu rahmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangno nek kon gak dibatasi karo Gusti Allah, awakmu cukul terus olehmu tuku kloso ndek ndi. Iya nek sing cukul awakmu. Iki lho sing aku bayangno iku antara bersyukur karo kudu guyu. Lah ya. Lah nek misale Gusti Allah iku menghukummu dengan cara membiarkan satu benda itu tumbuh terus. Ya nek sak meter karep diblebetno ngene. Lah nek 3 meter lak bek jodolmu ngene. Terus kok tokno ndek klambi ngene. Utawa ndek celana metu nek ngene. Lha apa kan? Lah nek dawane sampai 100 meter lah nggo gledekan kan aku. Ten pundi Pak Jo? Oh, gak iki aku ngangkut barangku dhewe. Ya Allah, alhamdulillah Allah menciptakan keterbatasan. Menurut saya rahmat yang tertinggi bukan rezeki yang melimpah. Rahmat yang tertinggi adalah kita dibatasi di bidang apapun saja. Batas itu hakikat manusia. Kalau dia melanggar hakikat itu, dia akan hancur sendiri. Itulah sebabnya kita tidak boleh nuruti karep, tapi kudu nuruti kudune. Nah, karep begitu kok kene karo dipengaruhi ini sore. Ya toh? Iki dek karo ini sore kan gitu. Di sini jauh, maka dia bisa mikir jernih. Ya toh? Saene ae. Gitu. Utang saene ae, nggali tambang saene ae. Ngono ya. Iki ae iko ae ngono. Iki sing bikin regulasi, bikin syariat gitu ya. Oke. Pak Suko kita teruskan yang kedua, yaitu manusia dengan alam sekalian dengan yang menciptakan kita semua, menciptakan alam, menciptakan manusia. Oke, pertanyaannya adalah apakah kita bisa tidak bekerjasama dengan alam? Tidak. Oke. Kalau misalnya orang itu ngambil air terus, salah atau benar? Jadi namanya eksploitasi. Duduk terus, repot entekno terus, salah apa benar? Jadi mereka sudah menyadari bahwa alam itu harus ada kerjasama dengan kebutuhan. Alas ditebang terus, jadi apa? Korbannya di Ponorogo. Jadi di Ponorogo itu bukan
bukan bencana alam Cak Nun, jadi bukan gempa bumi, tapi karena hutan yang ditebang dan kemudian ditanami menjadi gundul. Ya aku tahu kepada uang Kiai Kanjeng pernah ngurusi penebangan hutan 2 kali. Kita pertama di 3 kali di Bojonegoro, di Blora. Kita ngurusin pencurian kayu yang liar itu. Kita pentas di pinggir hutan, di tengah hutan bahkan yang sudah gundul. Kemudian kita menangkap sejumlah tokoh mafia penebangan hutan di Kalimantan, di Ketapang. Jadi saya ngutus beberapa orang dulu intel untuk menyelidiki, mengkonfirmasi siapa saja tokohnya, siapa saja perekayasanya. Kemudian 3 hari kemudian Kiai Kanjeng datang ke sana bersama saya panggil menteri, saya panggil KPK, saya panggil kejaksaan, kita kasih data, sehingga tokoh yang ditangkap itu saya naikkan panggung tanpa dia tahu bahwa besok dia akan dibawa ke Jakarta untuk ditahan. Aku rodok kejemut gitu kan. Jadi mari ngomong di panggung ini isu kene mulai nang Jogja di airport bareng karo arek-arek iku mang dikecerek. Gitu. Jadi mulane ta sing kon niku poso ya. Wis to poso luwih nikmat timbangane mangan. Wis ta timbangane mangan kakean. Makanya Rasulullah pedoman hidup itu bukan hanya sekedar makan ya. Makanlah ketika bukan karena ingin makan, tapi anjane mergo kon kudu njaga kesehatan. Makan itu karena urusan kesehatan. Terus berhentilah sebelum kenyang. Gitu. Katanya sekarang ada tanah berlubang-lubang di Mojokerto, di mana-mana ya. Di Banyumas itu ada 89 sumur yang ambrol. Berarti tekstur dan struktur permukaan bumi agak sedikit ke dalam itu diganggu oleh berbagai macam aktivitas perusahaan dan kapitalisme, sehingga itu mengganggu keseimbangan struktural bumi secara geologis, sehingga itu bukan bencana alam. Aku tahu sing di Jombang Selatan yo tahu, aku pedok wong-wong iku dan tak takoni lho, jare negara Cak. Duh, maksudnya apa? Lah ya kan jare dikongkon negara. Ngono jawab. Jare negara. Negara wit-witan ngono arek-arek jawab wis gak apa-apa. Tapi meneh-meneh bolong temen terus kon longsor temen gak melok-melok ngono aja. Oke, bisa teman sekali masih belum terlambat. Kita masih akan tetap menyelamatkan semuanya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan Allah dan berkenan Allah dan sahabat Rasulullah. Persentase kerja manusia dengan alam kira-kira sing dolim, sing salah sapa rek? Salahnya di mana? Murko disalahgunakan, beragas, karena manusia tidak bisa puasa dan tidak ada kerjasama. Di masa silam Cak Nun, saya baca buku-buku itu, kalau seseorang mau ngambil air, mereka punya teknologi dan mendekat pohon itu ditebang, tetapi dia harus menyediakan pohon lain untuk menggantikan yang ditebang itu. Jadi mereka secara otomatis itu contoh kerjasama di masa silam. Rusaknya alam itu di masa lalu dengan di masa sekarang kira-kira nemen dire. Meningkatnya itu kira-kira berapa derajat curam naiknya? 9 lah. Terus nemen kok. Ya 70 lah ini ya. Tak 5 porek rek akeh-akeh. 85. Jadi nyun sewu kalau saya ini Pak Sugo, tahu nggak bedanya manusia modern dengan manusia tradisional? Katakanlah wong Jawa biyen karo wong Indonesia saiki. Beda. Mangane siji. Ya urus maksudnya konteke karo alam lho rek. Nek zaman saiki wong saiki menganggap alam itu miliknya. Bukan sahabatnya sesama makhluk Allah, bukan partnernya, bukan istrinya. Padahal manusia itu suami, alam itu istri. Suami istri gak oleh mencelakakan satu sama lain. Ya,
Pemerintah suami, rakyat istri. Manusia suami, alam istri. Pak tani ku suami sawai terus disingkal terus sret. Paculi jret tanduri cerut ya. Terus cukul ya. Bener agak? Jadi prinsip suami istri tidak difahami oleh orang modern, maka mereka merendahkan alam, menganggap alam itu bawahannya dan miliknya. Betul enggak? Itu durhaka luar biasa orang modern itu. Jadon di Jawa itu petak sawah itu biasanya kalau sekarang kan karena modern harus menghasilkan padi sebanyak-banyaknya. Tapi di masa silam setiap galengan ada gerojokan air, itu ada kubangan yang kosong yang tidak ditanami. Namanya Pak Boletus. Pak Boletus itu ada kubangan namanya Tipak Kebo Lelene Satus. Jadi ketika menggaru dan mengerjakan tempat itulah untuk kerbau bermandi dan airnya dibiarkan, dan itu ada lele yang jumlahnya 100. Itu kan berarti menjaga alam dan tidak serakah. Mereka mengambil ikan ya secukupnya dibawa pulang. Ini kan contoh kecintaan terhadap alam, kerjasama. Bahkan tarah disebut siti kan orang. Siti. Gini, kerusakan alam sejak 1000 tahun yang lalu dibanding swidak tahun terakhir ini akeh ndi? Zaman Mojopahit ada nggak perusakan ekologi ekosistem? Terus kita merendahkan Mojopahit, kita merendahkan mbah-mbah kita kan gitu. Tak kayak contoh loro ya. Tak kayak contoh loro. Siji. Orang mbah-mbah kita, bapak-bapak kita itu menganggap alam itu sahabatnya dan dia dihormati. Misalnya Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng ini bukan nama grup. Kiai Kanjeng itu nama gamelannya. Disebut Kiai Kanjeng. Itu gamelannya itu. Kerise Sunan Ampel. Kalau munyem. Kerise Sunan Kalijogo. Kiai Sangkelat. Nogososoro satu Kiai Nogososoro satu Inten. Kebun di Solo. Kiai Slamet. Semua dikiaikan, dihormati, diwongno kabeh. Itu orang Jawa. Maka dia hati-hati nang wititan, hati-hati nang sembarangan. Lane gak oleh ngoyo ndek wititan. Itu bukan mek mergo ono jine ono gendruwone, tapi wititan iku kancamu, sahabatmu. Itu sesama makhluk Allah, Joko uyui. Itu kok dirubui kapok kan kok. Iya, kadang-kadang ada arek iku mulai sekolah bareng deh. Di pager iku ngene. Wah. Gak benar, itu melatih keabadian. Kok keabadian lho ya nek songo lak leren sret. Siji leren, loro leren, telu leren, papat leren, 5 leren, 6 leren, 7 leren, 8 gak leren. Endi poe? Gak leren 8. Ya ta karo 0 gak leren. Jadi itu melatih keabadian alasannya arep padahal jane ngatar kon niku. Itu satu. Nomor 2, kon tak kandhani rek ya. Ada teman saya, seorang sastrawan Jogja, barusan menerbitkan buku judulnya Dadap Waru Sutonoyo. Jadi di Jawa Timur dan di Pulau Jawa ini seluruhnya, itu nama utama desa adalah nama pohon. Wis saiki jadul delok kiwa tengen iki desa Mudul, ono kok nek ono desa apa titenon lak sing paling akeh wiwitan. Mojopahit. Mojo itu nomor 1, paling digawe akeh. Nomor 2 Tanjung. Terus nomor 3 Jati. Ndek Jombang ono alang-alang Caruban. Alang-alang itu gak dihormati wong. Padahal itu dijenengno alang-alang ku anggitmu dhek gawe dhewe jenenge kaya apa? Anggitmu wit-witan ku cokol terus nulis aku jenengku alang-alang lega. Lah kita yang ngasih nama alang-alang. Dia dikasih nama alang-alang itu karena orang Jawa niteni sekian abad ini ada fungsinya untuk menghalang-halangi bencana-bencana.
maka disebut alang-alang. Wong saiki gak ero. Ini Mas Joko, Mas Dicit ini yang gondrong dua orang ini dulu markasnya di Jalan Gayam. Saiki Jalan Gayam tadi jalan apa? Sama? Sekarang Jalan Sutarjo lah. Sopo Sutarjo itu? Kenapa disebut Jalan Gayam? Karena jadi setiap Pak Bupati, Gayam itu kalau masih ada ya, Gayam itu adalah pohon yang daunnya paling efektif menyerap polusi. Jadi sebenarnya setiap jalanan di kota itu kena iso ditanduri ngono ceritane. Iki ya kalau dilakukan juga apa susahnya, wong yo gak larang gitu. Gitu. Dan itu bagus menyerap, kutone akan sangat sehat udaranya dengan Gayam itu. Saiki Jalan Gayam juga diganti Jalan Bung Tarjo. Jadi menungso iku egois, rumangsane dhek iku tepak dhewe ngono lho. Jan bayang Jalan Malioboro Pak Bupati. Malioboro itu iku ono urutane rek. Iso kok delok teko Laut Selatan sampai nanti Keraton Selatan sampai alun-alun selatan Keraton terus ngalor Malioboro Tugu sampai puncak Merapi iku biyen ono skema nilainya kabeh. Itu semua menggambarkan perjalanan manusia. Aku gak cinta dodo. Tak critakno didik. Iso kok delok teko Keraton ngalor utawa teko Tugu gitu loh. Dadi menungso pertama kudu golek utamaning urip. Kon kudu roh, kon iku pinter dagang ta pinter macul ta pinter ngaji, tak kudu roh utamanya itu apa dalam hidupmu. Maka disebut tugu sampai rel kereta itu namanya margo utomo, jalan utama. Di menungso di masa remaja mulai harus mencari keutamaan hidupnya, mulanya nilai fakultas gitu. Nanti dari rel sampai ke perempatan ada toko terang bulan, toko batik terang bulan, itu namanya Malioboro. Nek kon wis lulus fakultas apa dengan keutamaan bakat dan hidupmu itu, maka kamu harus KKN, kamu harus praktek, kamu harus mengembara. Malioboro dadi wali sing ngumbara. Jenenge Malioboro. Kabeh apa kok Malioboro Jawa dudu, rokok dudu. Ya toh? Itu dari kata wali. Nek ngongkon dadi wali bahasa Jawa polanya adalah malio. Nek kon kate nggawe warung marungo. Apa meneh? Ya, gitu ya. Dadi wali sing ngumbara. Dengan Anda punya dialektika, pengalaman dan jam terbang sosial selama jalur Malioboro, maka kamu akan menemukannya lebih tinggi dari yang utama. Apa yang lebih utama itu? Yang lebih tinggi itu? Kon bener sik, apik sik, indah sik, tapi kon gurung mulya. Mulya iku luwih dhuwur timbangane apik, luwih dhuwur timbangane bener, luwih dhuwur timbangane indah. Maka jenenge Malioboro iku Margo Mulyo. Itu sampai kantor pos. Kau nek harus dari kantor pos, dari kantor pos perempatan itu sampai keraton jenenge Jalan Panguraan. Panguraan ini awakmu wis gak perlu regulasi. Sak laku-lakumu bener. Untuk gak nyolong gak perlu undang-undang. Untuk tertib lalu lintas gak perlu ono aturan. Jadi tadi ada deklarasi tadi mengatakan unsur ini taat kepada undang-undang lalu lintas kan gitu. Kamu pikir di dalam otakmu, di dalam hatimu tidak ada undang-undang itu? Hakikatnya sudah ada tuh. Angger kon gelem gawe hatimu, gawe pikiranmu, mesti kon nggak ngelanggar. Betul enggak? Itu namanya panguraan. Jadi panguraan itu masih gak ono negara aku gak ganggu wong. Masih gak ono polisi aku gak ganggu keamanan. Masih aku gak ono tentara aku gak kira perang. Aku gak kira nyolong. Mergo aku wis melewati kemuliaan. Aku wis panguraan, sak laku-lakuku wis insyaallah bener. Gitu loh ya. Itu idealnya seperti itu. Masuk sampai tutup keraton. Gitu kira-kira. Ini contoh aja. Dari tadi bagaimana orang Jawa menghormati alam, kedua bagaimana jalan itu desa itu dikai jeneng tanduran. Meneh aku nduk daftar ini. Kapan-kapan kalau
buku itu kita hadirkan di sini, kita diskusikan di kantor kabupaten sangat bagus. Supaya ada pendataan juga di Pasuruan iki jenenge apa ini? Ono lho Pak, ten Kebumen niku ono desa Duduk Kulon, situkne desa Duduk Etan. Iku kudu ditolak iki apa karepe cerita niku? Nyenengno ya. Dek ngerse ono duduk sampai ya? Lho. Iki nek wong saiki nggih jeneng desa paling ndasmu paling ngono to. Itu dahsyat loh orang-orang dulu itu. Nek ludruk endingnya apa? Nek ludruk. Iya lek pokoke nek ana reja-reja ning jaman tak jenengno. Lemah iki Sweden. Sweden itu tanggoku nek Mentura kana. Jadi biyen zaman Drustut perang mempertahankan kemerdekaan tahun 47-49 iku pusatnya tentara itu di Peterongan. Sing dibomi iku Mentura, Sebani, semua itu sekitarnya dibomi nganggo martir. Iki dadi wong di daerah gunung sing paling sering kena. Dadi bendina ku wedi ono Sweden. Akhirnya desaku disebut Sweden. Jadi nek kon nang Mentura, nang Padang Bulan, lewat Mojokerto nerabas Omenia iku ndek Sasak iku engko liwat Sweden. Asal usule mergo dibomi Londo iku Sweden. Lho, wong Jawa iku tepak, saiki kok Jalan Ahmad Yani. Jalan alah. Apa? Gagasane apa iku? Apa? Menungso yang gemede, sombong, seolah-olah dia yang paling hebat dalam kehidupan. Padahal gak ono alam matek kok. Betul enggak? Gak ono banyu bongko kok. Gak ono wit-witan bongko kok. Kan gitu. Jadi mari kita cintai alam. Termasuk alam adalah dirimu sendiri. Itu bagian dari alam. Cuman alam plus akal pikir. Jadi kalau berlalu lintas dengan baik itu Anda menghormati alam, menghormati sikilmu jaga cuklek. Narkoba yang ngono. Lah apa kok rusak-rusak alammu itu? Lah ngono sih. Jantungmu apa nenek narkoba itu sing rusak? Saraf itu alam itu kan serabut alam semesta di dalam jasadmu. Hanya orang bodoh yang merusak alam. Hanya orang bodoh, wong goblok sing mengkonsumsi narkoba. Duduk wong jahat. Wong goblok. Bahkan koruptor aja saya sebut tidak jahat kok, goblok. Kita mboten. Jadi kapan-kapan buruh iku aja mek demo nang perusahaan kok. Kadang-kadang liwat penjara-penjara sing ono koruptore. Kon njobone tembok kur. Dasar koruptor goblok. Sebalene kok ping 100 ngono kira-kira ya. Koruptor goblok. Ngono ya. Lah ya wong kok nyolong kok Gusti Allah gak ono ae. Kayak Gusti Allah gak sayang karo kon. Gusti Allah iku nyun sewu nek aku iki jane banyak tafsir, banyak tadabbur dari Al-Qur'an. Tapi pokoknya intine ngono mah ya gak tak terusno lah. Engko kedawan kok sampai esuk kok. Saya jadi nyolong gak paham karo wong nyolong. Jadi urusannya bukan jahat toh, urusannya goblok toh. Gak paham kok nyolong apa. Kayak Gusti Allah gak ono, kayak Gusti Allah gak sayang. Padahal Allah itu nomor satu apa? Kehadiran Allah ke Anda itu yang diutamakan oleh Allah sikap apa? Rahman Rahim, bukan Sadid apa meneh Nafi, bukan Aziz Jabbar, ndak. Rahman Rahim. Makanya kita sama Allah itu, dan begitulah perusahaan, begitulah buruh, begitulah direktur, begitulah bupati. Sikap mainstream nomor satu, mindset kita nomor satu adalah Rabbun Nas, ambil dari Rabbun Nas. Jadi Allah itu ngongkon rek ngomongin loh, aku berlindung kepada kul a'udzu bi Rabbin Nas, itu nomor satu. Jadi nek iso ndek dunya iki rububiyah tok ae, Rob tok ae. Kasih sayang dan pemahaman. Soalnya gak wong saiki kan sing dipakai nomor loro karo nomor 3. Mari Rabbun Nas terus
Kalau kasusnya itu kasih sayang Cik Robinas, tapi nek iki wis ngeyel temen arek iki wis gak iso diapa-apakno iki, kepeksa nganggo otoritas, kepeksa nganggo muluk, kepeksa malikin. Engko nek tetep ngeyel gak iso didandani, baru ilahinas. Ilahinas itu saya tidak mengatakan lho, ilahinas ngene lho, Allah yang maha disembah, ilah. Maksudnya ngene lho, wis ngene ana arek mlunat. Tak sayang terus. Mergo aku nganggo rububiyah. Bahasa anunya masdarnya rububiyah. Kalau yang kedua mulukiyah, yang ketiga uluhiyah. Ono konco tak sayang terus, tapi kok nemen ranya erek karo susut adu duno kon gak rusak apa tuh. Aku ki mecat kon iso lho. Kon gak ro ta. Aku nggawe keluargamu melarat iso lho. Aku ki raja lho, ngono. Nomor 2. Tapi cek melunat ya arek iki. Ajar sampai ndelosor nek karepku. Iki jenenge ilahinas. Sampai nyembah kon yo. Jadi megamek njaluk sepuro nyembah. Aku tahu soalnya ngalami ngono iki. Tak kon nyembah nek karepku. Soalnya aku sabar sampai pindu. Cek terus saya tak pokoknya tak ajar sampai ndelosor kon yo. Kita kan ndelosor nek karep Gusti Allah. Wes pokoknya sampai berangkang bos itu kepada ilahinas itu. Ngerti teman sekalian ya. Saya mohon pemerintah tetap bersikap kulaudhu birobinas. Kalau terpaksa baru malikin nas. Engkau nek macam-macam ya wes disikat aja ilahinas. Cek ndelosor cek wedi-wedi temen. Gitu kan. Demikian juga buruh. Demo itu terpaksa. Demo itu jalan terakhir. Gimana? Ojo langsung demo. Itu pun harus pakai duduk karepe, tapi kudune sak piro njaluke kenaikan kudu dihitung regulasi perusahaane, omsete dan kewajaran manajemennya kan gitu kira-kira. Ya Mas ya. Aku gak ngelarang demo re. Cuman demo itu jalan terakhir. Jadi koyo nek arek wedok nang bojone ngene ojo langsung kok. Ojo langsung malikin nas ilahinas. Jiling nosik ngerti di ya nemen-nemen kait kuasa. Temenan sampean iki. Kuat pirang minggu sampean. Nek macam-macam meneh aku tuku katok wesi. Gembok ceklek. Turu melumah tapi gembokan. Ayo beri lapo sampean buongko ayo. Oke nih kate klotak-klotak kayak begini kan. Bener ya oke. Sekarang kesimpulan mengenai skala manusia dan alam, manusia dan Tuhan. Ayo terakhir prosentasenya. Alam manusia kepada alam selama ini kan juga tingkat tidak kooperatifnya sangat tinggi ya. 70-30 lagi. Kooperatifnya piro 30 taatnya manusia, tingkat perusahaan nih kerusakannya 70%, 60%, 70 catat. tetap 70-30 ya. Kooperatifnya pol 30%. Saya kira nang Gusti Allah. Kira-kira sapa sambil belesare menungso iki nang Gusti Allah kira-kira berang persen kerjasamanya taatnya lho 90 ya ini. 50 jujur iki. Lihat situasinya. Pasti ada variabelnya, ada detail-detailnya, tapi kita bikin secara keseluruhan kira-kira persentase itu juga hanya perkiraan deh, gak matematis. Tapi kira-kira durhakane menungso nang Gusti Allah di banyak hal itu pirang persen? Antara 80 sama 90 ya. Kesimpulannya 80 nemen berarti re. Juraga ya. Ya, tapi kan tidak keseluruhan kalau rata-rata ini loh re, ono arek sak kelas
Sing arek telu nilainya 10-10, sing arek pitu nilainya loro-loro. Ojo terus rata-rata nak kira-kira pira iku? 4 atau 5 ngono ya. Ojo terus kok anggap kabeh iku 5, enggak gitu. Kalau rata-rata artinya ilingo sing 10 nilainya dirugikan oleh sing loro. Gitu betul. Jadi Anda harus tetap menemukan yang 10 ini siapa, songo siapa. Dan aku menemukan Anda semua ini termasuk sing 8, songo, 10. Kata nyolong gak ada sing dicolong. Gitu betul. Tapi kan nyatanya pokoknya gak nyolong dia. Ngono lah. Dan saya yakin Anda kalau nanti memegang pemerintahan, Anda memegang peradaban dan kebudayaan dan akhlak sosial masyarakat kita, insya Allah Anda akan merubah persentase itu menjadi terbalik. Ya ono pelanggaran ini 10-20%, tapi 80% insya Allah taat kepada Allah. Benar ya? Apa sebabnya sergap selawatan mergo bayar sing 90% di rumah, kira-kira itu ya?